Hai, aku Arsaliana dari kelompok 1 akan menjelaskan pengertian tentang ejaan. Ejaan dalam bahasa Inggris disebut spelling ataupun to spell yang artinya mengeja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah mengenai cara menggambarkan bunyi dalam kata, kalimat, paragraf, wacana, serta penggunaan tanda baca ataupun punktuasi. Mengeja berbeda dengan ejaan. Mengeja adalah kegiatan menghafalkan huruf, suku kata, ataupun kata. Sedangkan ejaan adalah mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Adapun submateri yang akan dibahas dalam lingkup ejaan. Pertama, pemakaian huruf. Kedua, penulisan huruf kapital, miring dan tebal. Ketiga, penulisan kata. Keempat, penulisan unsur serapan. Dan terakhir, pemakaian tanda baca. Halo, nama saya Sheila Septiara dari kelompok 1 akan menjelaskan bagian tentang fungsi ejaan. Ada 4 fungsi ejaan. Yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata dan istilah. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga, ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga tidak akan menghilangkan asli maknanya. Fungsi yang terakhir yaitu membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan ini dapat membuat penulisan lebih teratur. Hal ini akan membuat pembaca semakin mudah memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Perkenalkan, nama saya Adi Asyah Nugraha. Sekarang saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf abjad, huruf vokal, dan huruf konsonan. Yang pertama itu ada penulisan huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri atas huruf A, B, C, D, sampai Z. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Huruf abjad seluruhnya berjumlah 26 huruf. Kemudian yang kedua itu ada penulisan huruf vokal. Huruf vokal yaitu bunyi yang tidak disertai hambatan pada alat berbicara. Hambatan hanya terdapat pada pita suara, tidak pada artikulator. Jadi udara yang keluar dari paru-paru melewati pita suara dan tidak ada artikulator atau alat ucap yang menghambat seperti bibir, gigi, maupun lidah. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, dan O. Sama seperti huruf abjad, huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. Lalu yang ketiga ada penulisan huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu bunyi yang dibentuk dengan menghambat arus udara yang keluar dari paru-paru. Hambatan dapat terjadi pada sebagian alat bicara, seperti hambatan pada dua bibir pada bunyi B, hambatan pada ujung lidah dengan menyentuh belakang gigi depan atas pada bunyi T. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yaitu seperti B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Penulisan kapital atau tidaknya juga bergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Fungsi huruf digunakan untuk membentuk kata sehingga memiliki arti dan dapat mewakili sesuatu yang ingin disampaikan. Bisa dikatakan bahwa huruf merupakan komponen yang membantu manusia dalam berkomunikasi antara satu sama lain. Sekian dari saya, terima kasih. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf diftong dan gabungan huruf konsonan. Penulisan huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 diftong. Huruf diftong dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Dalam kata lain, diftong adalah bunyi vokal rangkap yang terdapat dalam satu suku kata. Gabungan huruf vokal yang dimaksud adalah I, Au, E, dan Oi. Itulah yang dimaksud dengan huruf diftong. Bagaimana cara penggunaan huruf diftong? Huruf diftong dapat diletakkan di awal, di pertengahan, maupun di akhir suatu suku kata. Contoh,
Autodidak au terdapat di awal kalimat. Trauma au terdapat di pertengahan kalimat. Survei terdapat di akhir kalimat. Boykot oi terdapat di pertengahan kalimat. Penulisan gabungan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, gabungan huruf konsonan berarti dua kosakata dijadikan satu. Seperti KH, NY, SY, dan NG. Contoh katanya, ikhtisan, nyata, syarat, dan ngarai. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada dua huruf konsonan yang letaknya berada di tengah kata, dan pemenggalan kata biasanya dilakukan di antara dua huruf konsonan, seperti contohnya mandi, akhlak, makan, dan lain-lain. Dan yang keempat, ada tiga huruf konsonan atau lebih yang letaknya berada di tengah kata, dan pemenggalan kata biasanya dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan kedua, seperti contohnya instrumen, politik, dan lain-lain.